Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah jika baik. Sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita terkait dengan pembelajaran Quran dan hadis. Kita lanjutkan ke bab 9 terkait dengan hidup lebih sehat dengan makanan yang halal dan baik. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk kota kelas untuk dirapihkan terlebih dahulu, kemudian dipimpin doa. Silahkan. Baik, berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu bagi nama-nama yang disebutkan untuk laki-laki bilang hadir dan hadiroh untuk perempuan. Baiklah, selanjutnya tolong perhatikan di slide ini. Di sini ada peta konsep pembelajaran makanan yang halal dan baik. Yang pertama, kita nanti insya Allah akan membahas tentang memahami Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Kemudian memahami Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Kemudian memahami hadis tentang makanan yang halal dan baik. Dan selanjutnya perilaku selektif terhadap makanan. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama itu menghayati nilai-nilai selektif terhadap makanan. Selanjutnya peserta didik mampu membiasakan sikap selektif terhadap makanan dengan memilih makanan yang halal dan baik sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 dan hadis riwayat Abu Daud. Yang selanjutnya memahami ayat-ayat Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 dan hadis riwayat Abu Daud dari Mani Kariba. Selanjutnya yang keempat, peserta didik mampu mendemonstrasikan hafalan dan arti per kata ayat Al-Quran dan hadis tentang makanan yang halal dan baik. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 dan hadis terkait. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, kalian harus mampu membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan Al-Baqarah ayat 170 sampai 173 dan hadis tentang makanan yang halal dan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat Quran surat Al-Baqarah dan hadis tentang makanan yang halal dan baik. Kemudian selanjutnya, kalian harus mampu menjelaskan kandungan yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 179 dan ayat 172 sampai 173 dan hadis tentang makanan yang halal dan baik. Dan selanjutnya, kalian harus mampu menunjukkan perilaku selektif terhadap makanan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus bisa membedakan mana makanan yang baik dan halal dan mana yang makanan haram atau syubhat. Sebelum Bapak membahas pembelajaran ini, Bapak akan mengevaluasi pembelajaran sebelumnya. Coba kamu Fajriah, pembelajaran kemarin kita membahas apa? Oke, bagus. Kemarin bab 8 kita membahas tentang betapa giatnya aku bekerja. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 dan Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Coba tolong perhatikan anak-anak gambar di slide ini. Apa yang kalian lihat? Mohon diamati. Nanti Bapak akan tanya perwakilan dari laki-laki dan perwakilan dari perempuan. Sudah? Baik, kamu. Apa yang kamu
pahami atau tanggapi dalam gambar di slide ini? Bagus. Kemudian kamu, Anissa. Bagus. Baiklah, gambar di sini ada terdapat sapi yang disembelih dengan secara syar'i atau dalam secara halal dengan mengucapkan bismillah, menyebut-nyebut asma Allah. Nah, kemudian di sini terdapat makanan yang berlabel halal dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Kemudian di sini ada makanan yang baik yang berupa sayuran, buah-buahan yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Kita lanjutkan ke materi kita. Di sini ada terdapat Quran surat Al-Baqarah ayat 198 sampai 169. Di sini kita baca bareng-bareng atau Bapak dulu baru kalian bisa mengikuti supaya kita lebih berkah, supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat. Baik, mohon perhatikan, simak bacaan berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Baik, coba kamu baca artinya. Ya, di sini artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Sungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang penjelasan ayat ini. Kata seruan di sini, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia. Di sini menunjukkan bahwasanya ayat ini bersifat umum, yang bermaksudnya ditujukan kepada segenap manusia. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan suatu kaum yang terdiri atas Bani Sak, kemudian Bani Amir bin Sasa'ah, Huza'ah, dan Bani Mudid. Mereka mengharamkan beberapa jenis binatang menurut kemauan mereka sendiri, di antaranya bahiroh. Apa itu bahiroh? Bahiroh yaitu unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak kelima jantan, lalu dipotong telinganya. Kemudian ada juga wasilah, yaitu domba yang beranak 2 ekor, 1 jantan dan 1 betina. Lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan, melainkan harus diserahkan kepada berhala. Kemudian di sini Allah menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal dan yang baik. Yang dimaksud makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan secara agama dari segi hukumnya, baik halal dari segi zatnya maupun hakikatnya. Sebagai lawannya adalah makanan yang haram dari segi hukum agama, baik haram secara zat maupun hakikat. Makanan yang halal dari segi zatnya seperti telur, buah-buahan, sayur-sayuran, daging sapi, kambing, dan lain-lain. Sedangkan makanan yang halal dari segi hakikatnya adalah makanan yang dapat ataupun diolah dengan cara yang benar menurut agama. Contohnya apa? Seperti memotongnya, kemudian mengurusnya, itu termasuk hakikatnya. Kemudian sebaliknya, makan yang haram adalah makanan yang secara zatnya dilarang oleh agama untuk dimakan. Contohnya seperti apa? Seperti daging babi, daging anjing, darah, dan bangkai, itu haram untuk dikonsumsi. Sedangkan yang haram karena hakikatnya, yaitu haram untuk dimakan karena cara memperoleh atau mengolahnya. Misalnya telur hasil mencuri, daging hasil mencuri, uang dari hasil korupsi, dan lain-lain, itu termasuk makanan yang haram pada hakikatnya. Tuh.
Adapun makanan yang baik dapat dipertimbangkan dengan akal dan ukurannya. Artinya, makanan yang baik itu adalah yang berguna dan tidak bersifat kondisional, tergantung situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Misalnya seperti apa? Daging kambing baik untuk penderita darah rendah, namun tidak baik untuk penderita darah tinggi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 169, Allah menegaskan bahwasannya syaitan selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan dan perbuatan keji yang mungkar. Syaitan tidak rela bila seorang itu beriman kepada Allah dan menaati segala perintah serta menjauhi larangannya. Setan selalu membujuk manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya yang mana manusia dibujuk dalam hal makanan, baik secara mendapatkan maupun secara memakannya. Semua terlihat enak agar manusia terperangkap dalam perangkap setan yang menjerumuskan. Selanjutnya di sini ada kosakata atau terjemah. Coba kamu baca. Kulu artinya apa? Kemudian yang nomor 2 bagus. Yang nomor 3 selanjutnya. Oke, baik. Bapak akan membacakan mufradat yang pertama yaitu kulu. Apa artinya kulu? Makanlah. Bagus. Kemudian khutuwati. Apa khutuwati? Langkah-langkah. Bagus. Kemudian selanjutnya mubin. Mubin itu nyata. Yang selanjutnya adu. Adu itu musuh. Kemudian selanjutnya bisui atau asu. Itu artinya jahat, keji atau jelek. Selanjutnya, jika tadi kita sudah memberikan dalil dalam Al-Quran, dikuatkan oleh hadis dari Miqdam bin Mu'di Karib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala la yahillu zunabin minasyiba walal himarul ahliyu walal luqatutu min mali mu'ahidin illa ayyastabni anha wa ayyuma rajulin dofa qauman falam yaqruhu fa inna lahu ayyu'tibahum bimithli qira. Rawahu Abu Daud. Yang artinya dari Al-Miqdam bin Ma'ni Karib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad itu adalah yang menjalin perjanjian dengan negara Islam, kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Penjelasan hadis ini, hadis tersebut menjelaskan mengenai salah satu ciri atau karakteristik hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, yakni hewan yang buas yang memiliki taring. Itu tidak halal untuk dikonsumsi. Contohnya seperti apa? Seperti singa, macan, itu tidak halal untuk dikonsumsi. Selain itu, Rasulullah juga menyebutkan secara spesifik yang diharamkan Allah, yakni keledai jinak, barang temuan dari orang kafir mu'ahad. Kemudian Imam Ibnu Abdil Bar dalam At-Tahmid dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ilamul Muwaqin kemudian merinci ketentuan tersebut. Menurut kedua ulama tersebut, binatang haram yang dimaksud Rasulullah termasuk dalam istilah jinab. Ini adalah binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia, termasuk di dalamnya serigala, singa, macan tutul, harimau, beruang, kera, dan sejenisnya. Semua itu haram untuk dimakan atau dikonsumsi. Papar kedua ulama, Imam Ibnu Abdil Bar menambahkan beberapa jenis hewan yang termasuk pada kriteria ini, yakni gajah dan anjing.
Ulama ini bahkan tidak sekedar melarang untuk mengkonsumsi, melainkan juga menganjurkan agar tidak memperjualbelikan daging hewan itu, sebab tidak ada manfaatnya. Kemudian siba, tahu siba? Siba itu adalah binatang yang buas. Istilah di sini adalah untuk binatang yang menangkap binatang lain untuk dimakan dengan bengis. Cendekiawan Muslim Syekh Dr. Andes Yusuf Al-Qardawi menggolongkan dalam kobais, yakni semua yang dianggap kotor, menjijikan, dan berbahaya oleh perasaan manusia secara umum. Kendati beberapa prinsip mungkin berpendapat lain. Dengan demikian, apapun yang berkaitan dengan binatang ini hukumnya haram, tidak terkecuali hewan yang diterkam binatang buas dan telah dimakan sebagian dagingnya. Setelah kita membahas tentang terkait makanan yang halal dan baik, di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari atau membuat kelompok dan mengumpulkan gambar-gambar makanan atau minuman yang halal dengan tanda terdapat label MUI serta makanan yang tidak halal. Minggu depan mohon kirimkan email ke Bapak. Bapak tunggu batas waktu sebelum sholat zuhur. Bisa dipahami semuanya? Oke, mari kita tutup pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis. Baik, selesai. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.